Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 89. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Hai Tante Irene, sapa Melissa begitu dia tiba di tempat Irene dan Shanum berada sekarang. Shanum dan Irene baru tersadar setelah mendengar sapaan itu. Melissa, sapa balik Irene. Apa kabar Tante? Duh, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tanya Melissa dan sikapnya sangat akrab dengan Irene. Irene berusaha bersikap netral saja. Dia melayani pelukan sapaan Melissa seperti biasa saat dulu Melissa masih dekat dengan Zahran. Baik Mel, kamu lagi liburan? Atau studi kamu memang udah selesai? Tanya Irene berbahasa basi. Aku cuti dulu, kuliahku ditunda 1 semester Tante, jawab Melissa. Begitu ya? Sementara Irene dan Melissa tampak akrab dan saling menyapa, Shanum hanya diam dan memikirkan cara agar bisa membatalkan Irene untuk membeli flat shoe seharga Rp17 itu. Dan Diana hanya diam dan bersikap dingin. Dia ingin mengabaikan Shanum, tapi matanya sesekali curi-curi pandangan pada anak lain dari suaminya itu. Hatinya bergejolak. Tapi jika Diana nekat menyerang dan mempermalukan Shanum, maka itu akan menguliti habis rahasia itu. Dan imbasnya, Melissa akan tahu dan akan ikut terluka. Itulah yang masih menjadi pertimbangan Irene sejauh ini. Sakiti dia, Diana. Lihat wajahnya. Dia mewarisi DNA suamimu. Berikan dia luka yang sama seperti yang kau rasakan saat ini. Setan dalam hati Diana mendorong Diana untuk mempertahankan dendam itu. Diana merekatkan jari-jarinya hingga terkepal. Hatinya merasa kesal, tapi nalarnya masih bisa mengendalikan emosi buta itu. Bodoh sekali kalau kau menyerang anak tak berdosa itu di tempat ini. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Sisi baik di dalam diri Diana juga ikut berbisik. Batin Diana berdebat dan rasanya memang sakit sekali melihat sosok Shanum saat ini. Apa kabar, Di? Lama tak jumpa. Sapa Irene akhirnya membuyarkan pergulatan batin Diana. Oh, hai Irene. Ya, sudah lama sekali kita nggak ketemu. Kedua wanita parubaya itu saling menyapa dengan ciuman pipi kanan, ciuman pipi kiri. Oh iya, kenalin nih, istrinya Zahran, kata Irene dengan bangga. Hal itu membuat Melissa semakin dan semakin bad mood. Sudah tahu, kami juga sudah sempat bertemu, kata Diana dengan sikap yang dingin. Oh, ternyata, syukurlah kalau begitu, kata Irene. Hai, Tante apa kabar? Bagaimana kabar Pak Arsen? Apa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit? Sapa Shanum dengan ramah. Keramahan Shanum malah membuat Diana tampak muak. Stigma sebagai anak hasil selingkuhan suaminya kadung melekat pada diri Shanum di mata Diana. Sudah, jawabnya singkat saja. Loh, ada apa dengan Pak Arsen? Tanya Irene terheran. Mas Arsen mengalami kecelakaan, tapi kondisinya sudah semakin membaik kok. Oh ya ampun, saya ketinggalan info, tapi syukurlah kalau dia sudah pulih. Pramuniaga toko itu membawakan barang yang Irene pinta tadi. Silahkan Nyonya, barangnya, kata pramuniaga itu. Oke, kata Irene lugas. Mel, ayo kita cari yang lain dulu. Bisik Diana pada Melissa, tahan ingin enyah dari sana.
Baiklah, lagian aku juga panas lama-lama di sini, bisik Melisa menjawab dengan jujur. Irene, kami duluan ya. Selamat bersenang-senang. Pamit Diana, bersiap untuk pergi. Oh, oke. Thanks, Di. Bye, Tante Irene. Pamit Melisa kemudian. Bye, Mel. Selamat bersenang-senang juga buat kalian. Kamu, selamat Shanum. Aku masih diam sekarang. Tapi entah sampai kapan aku bisa bertahan dalam diam yang terasa begitu membebani ini. Soon or later, kamu juga harus tahu ini semua. Batin Diana saat pergi keluar dari toko itu. Dan pertemuan singkat itu sudah berakhir. Diana memang tak mencurahkan rasa bencinya terhadap Shanum secara gamblang. Tapi sikap dingin dan tatapan sinisnya sudah cukup menggambarkan itu sehingga membuat Shanum merasa tak enak. Kamu tahu sama Melisa kan? Tanya Irene setelah Melisa dan Diana pergi. Tahu mah, mantan pacarnya Abang Zah. Jawab Shanum agak getir. Jangan merasa kecil ya. Dia itu mantan. Masa depannya udah jelas kamu. Hibur Irene. Terima kasih, Ma. Ya udah, Mama udah bayar dan ayo kita cari yang lain. Shanum membuang nafas kasar karena pada akhirnya alas kaki 17 juta rupiah itu sudah terlanjur dibeli oleh Irene. Irene dan Shanum berjalan sejajar keluar dari toko itu dan di atrium mall mereka kembali bertemu dengan orang yang tak diduga. Dari jarak agak jauh ada Nares dan sang bunda yang juga kebetulan ada di sana. Nares terlihat senang berjalan di belakang Kartika. Sepertinya Nares dipaksa untuk mengantar dan menemani Kartika untuk berbelanja di mall itu. Aku tunggu di mobil aja ya bun. Mohon Ares. Dia bengal dan ganas. Tapi dia tak berdaya di hadapan sang bunda. No way. Pokoknya bunda mau dikawal sama kamu. Bunda mau belanja banyak. Bunda butuh kamu buat bawain belanjaan. Kata Kartika dengan sikap yang tegas. Nares menekuk wajahnya. Jalan-jalan ke mall adalah satu kegiatan yang tak pernah masuk dalam agenda hariannya sebagai seorang ketua geng motor. Tapi, di saat Nares merasa gusar, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sosok Shanum yang juga sedang berada di sana. Shanum, gumam Nares tampak sumringah. Kartika menoleh lalu menatap Nares curiga. Kamu lihat apa? Bidadari surga, jawab Nares membuat Kartika terkekeh. Bih, lebay banget kamu nak. Lihat siapa sih? Kartika menyapu pandangannya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dilihat oleh putranya. Dari tempat Shanum berada, Shanum juga mulai menyadari keberadaan Nares. Apalagi Nares dan Kartika terus berjalan mendekat membuat Shanum jadi tak nyaman. Duh, Bang Nares. Shanum meragu. Kemarahan Zahran saat itu menjadi semacam trauma baginya. Shanum rasanya tak ingin bertemu Nares lagi. Hai Shanum, Nares menyapa. Dia menghentikan langkah, Kartika pun ikut berhenti. Kartika menatap sosok Shanum seraya berkata dalam hati. Walah, jadi ini yang namanya Shanum. Loh, Nares Nahendra Heaven. Irene ikut menyapa, bahkan menyebut nama lengkap Nares. Irene dan Kartika saling bertatap benci. Sepertinya di antara keduanya ada masalah yang cukup besar. Masalah itu adalah masalah perselisihan abadi di antara putra-putra mereka. Sekedar informasi, saat rivalitas di antara Zahran dan Nares sedang tinggi-tingginya, baik Irene maupun Kartika sering bertemu di ruangan BK atau di ruangan kantor polisi saat keduanya terciduk dalam perkelahian. Wah, Nyonya Irene Prayoga rupanya. Sapa Kartika dengan sinis. Hai, apa kabar? Wah, Nares manis sekali ya, nemenin ibunya belanja.
Udah vakum dari dunia geng motor? Tanya Irene, nada bicaranya juga sinis. Nares sedang menjalani kuliah. Dia akan segera mendapatkan gelar sarjana. Bagaimana dengan putra Anda? Ah iya, Tuan Ilham Prayoga kan seorang bos besar. Zahran bisa masuk ke perusahaan tanpa ijazah apapun. Jadi, mau lanjut kuliah atau enggak, sama sekali enggak ada pengaruhnya. Kartika balas menyindir. Shanum merasa canggung, dan Nares anteng saja memuaskan matanya menatap Shanum. Ya, begitulah. Tapi dia sudah semakin dewasa kok. Dia akan sudah jadi seorang suami. Dan sebentar lagi akan jadi seorang ayah, kata Irene berbalas kebanggaan. Kartika tercekat. Kalau soal jodoh, Nares memang belum menemukan jodohnya. Lantas Kartika melirik ke arah Shanum. Shanum hanya manggu dan tersenyum sebagai syarat sapaan pada Kartika. Beruntung sekali ya anak Anda, kata Kartika. Ya, mungkin memang rezekinya Zahran. Tapi saya doakan ya, semoga Nares juga segera menyusul langkah Zahran. Tolong arahkan teman-teman geng motor kamu untuk mulai meninggalkan kebiasaan barbar kalian ya, Nares. Nasihat Irene pada Nares. Tenang aja tante, kami semua mulai tertib kok, udah jarang tawuran, kata Nares lumayan sopan. Good, semoga kamu juga segera menemukan kesuksesan secepatnya. Doakan Irene pada Nares. Thanks tante, anak baik. Gumam Irene tak menyangka kalau sikap Nares sudah jauh lebih sopan dari sebelum-sebelumnya. Mari, kami duluan ya. Pamit Kartika lalu menarik tangan Nares agar menjauh dari sana. Oke. Irene masih memperhatikan kepergian Nares dan Kartika yang semakin dan semakin jauh. Mama kesal sama Bang Nares juga, tanya Shanum. Mama kenal sama Bang Nares juga, tanya Shanum. Kenal baik sih enggak, justru kami sering bertemu di ruangan mediasi. Za sama Nares sering ribut. Bahkan dari zaman sekolah. Sampai Nares sempat resign dari sekolah dan pindah ke sekolah lain karena terlalu sering berantem dengan Za. Kenang Irene. Astagfirullah. Jadi rivalitas di antara mereka sudah terjadi sejak lama. Iya, dan berlanjut sampai mereka beranjak dewasa. Semoga segera mereda seiring bertambahnya usia mereka. Semoga, tapi belakangan emang udah agak reda kok, Ma. Ya kali musuhan terus-terusan. Pencarian jatah diri sudah selesai. Sekarang waktunya mereka memikirkan sesuatu yang lebih berfaedah. Betul sekali, Mah. Ya sudah, ayo kita cari yang lain. Iya, Mah. Mereka melanjutkan acara belanja mereka, sementara Nares jadi mesem sendiri. Awalnya dia tak betah ada di mall itu. Tapi setelah ada Shanum, Nares seperti baru saja menemukan oase di tengah gurun pasir. Jadi itu yang namanya Shanum, istrinya Zahran. Tanya Kartika dengan tatapan curiga. Iya, gimana menurut Bunda? Dia cantik kan? Tanya Nares berbunga-bunga. Ya cantik, kelihatannya juga baik. Tapi nyebut, nak. Dia itu istri orang. Ingatkan Kartika. Nares no comment. Dia tersadar kalau kenyataan Shanum memang bukan miliknya dan terasa mustahil untuk menjadi miliknya. Sial memang. Rutuk Nares dengan hati sangat dongkol. Zahran kepikiran dengan permintaan Shanum semalam. Shanum ingin makan malam istimewa di hari ulang tahunnya. Zahran sampai tak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Kenapa harus makan malam sama mereka sih? Gerutu Zahran kesal. Hampir saja dia mencoret-coret berkas penting di meja saking kalutnya. Tapi Zahran ingat dengan kado kejutan yang Shanum berikan padanya di malam ulang tahunnya waktu itu. Setelah melewati perdebatan hati yang sengit, akhirnya Zahran sudah memutuskan. Zahran memanggil Teja ke dalam ruangannya. Teja datang dengan sikap. Ya, ada apa Zah? Tanya Teja dengan sikap hormatnya. Tolong booking sebuah restoran untuk besok malam. Pinta Zahran. Booking restoran? Ya,
untuk makan malam spesial untuk 4 orang. Oke, apa sebuah acara dinner dengan kolega atau keluarga? Makan malam romantis, tegaskan Zahran. Romantis? Untuk 4 orang? Double date, begitu maksudnya. Pokoknya gitulah kira-kira konsepnya. Jangan sampai nggak dapat buat besok malam. Oke. Nanti saya kabari lagi kalau sudah dapat. Oke, thanks. Akhirnya Zahran mengalah. Dia akan mewujudkan makan malam yang manis bersama dengan kedua orang tuanya di hari ulang tahun Shanum. Setelah itu, Zahran mengirimkan pesan pada Ilham. Zahran belum cukup gentle untuk meminta secara langsung pada Ilham. Oleh sebab itu, Zahran pun hanya meminta lewat pesan singkat. Besok malam Shanum ulang tahun. Dia mau dinner bareng papa. Aku harap papa mengosongkan jadwal untuk besok malam. Begitulah kira-kira isi pesannya. Entah Ilham akan bersedia atau malah akan menolak. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.